Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Hadirin sekalian yang berbahagia, di dalam ibadah bila mana kita tidak menggunakan ilmu, maka seperti pohon yang tidak berbuah. Tidurnya orang yang berilmu lebih bagus daripada ibadahnya orang yang bodoh. Ada sebuah kisah seorang ahli ibadah, yaitu Juret namanya. Si Juret ini ibadah, saking cintanya kepada ibadah lupa akan makan dan minum, sehingga tidak menghiraukan orang lain yang ada setiap hari, setiap detik, setiap menit salat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga si Juret karena ingin tenang, maka dia buatlah gubuk saung di tengah sawah agar tidak terganggu ibadahnya dan bercengkerama dengan Allah. Karena asiknya ibadah, si Juret sampai lupa pulang. Sang ibu yang sudah sangat tua renta khawatir dicampur kangen, pengen ketemu anak semata wayang, yaitu si Juret. Datanglah si ibu ke saungnya si Juret. Si Juret lagi sedang melaksanakan sholat sunnah. Maka si ibunya memanggil anaknya, Juret, Juret. Si Juret tetap melaksanakan sholat, tidak membatalkan sholat ataupun mengeraskan bacaan supaya si ibunya dengar dan tahu bahwa si Juret ini sedang sholat. Juret, tetap saja si Juret tak mengeraskan suara dan tak membatalkan sholat. Sampai berkali-kali ibunya si Juret memanggilnya, sehingga si ibu pun kesal dan berdoa. Kata si ibu dalam berdoanya, ya Allah, janganlah engkau panggil anakku terlebih dahulu sebelum ia mendapatkan peringatan darimu. Akhirnya doa si ibu diterima dan si ibu pun balik dengan wajah yang sangat sedih dan
tatih-tatih jalan sambil sedih, dalam hatinya berkata, anak yang diurusin dari kecil hingga besar, tapi tak menghargai dan ingat kepada orang tua. Sedangkan kata Nabi, ridho Allah adalah ridhonya orang tua. Ridhonya orang tua adanya ridhonya Allah. Akhirnya si Juret mulai diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pelantara, yaitu ketika itu sang lurah saking lihat ibadahnya Juret tidak berhenti-henti dan membuat gubuk di situ, lurah sangat kesal dan benci. Itu anak muda si Juret ibadah nggak berhenti, nggak pernah mikirin orang tua, nggak pernah usaha, nggak pernah mau jadi duit. Ilmu macam apa seperti itu? Akhirnya Pak Lurah mencari akal bagaimana biar si Juret bisa berhenti ibadah. Dipanggil anak buahnya Pak Lurah. Amir, ya Pak Lurah, sekarang kamu cari pelacur kelas kakap, kelas mahal yang cantik, bahenol dan demplon. Di mana Pak Lurah? Ya di lokasi lah. Masa di masjid? Ya Pak Lurah. Berangkatlah si Amir ke lokasi wanita-wanita nakal. Dipilihlah wanita yang sangat cantik, seksi, bahenol, jelita. Kata si Amir, mami, ini yang putih, bersih, montok, sekel, demplon, siapa namanya? Eti. Kang, ya udah saya booking. Ya udah. Berapa? Nego-nego akhirnya sepakat. Dibawalah si Eti sama si Amir ke tempat Pak Lurah. Begitu Pak Lurah melihat si Eti, kagetnya Pak Lurah. Dalam hati Pak Lurah, ini kalau bini gua kalau gua nggak takut sama bini, gua nih yang macarin si Eti. Sayang banget ya orang cakep, cantik, jelita, malah gua mau kasih si Juret gitu. Ada apa Pak Lurah? Kata si Eti. Neng, siapa namamu? Eti Pak Lurah. Ya. Kamu saya berikan tugas. Bayarannya akan lebih mahal dan dapat bonus yang mahal dari apa yang telah kamu terima kalau kamu bisa menggoda seorang pemuda yang bernama Juret. Goda bagaimana Pak Lurah? Dia kan ada di gubuk supaya tergoda, supaya tertarik sama kamu dan bisa bersetubuh sama kamu. Kecil Pak Lurah, apalagi si Juret anak kampung. Bupati gubernur pun bisa saya goda. Tuh. Tahta, wanita, harta. Nah ini kebanyakan manusia tenggelam karena 3 faktor ini. Maka datanglah si Eti ke gubuk si Juret. Tok 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 tok, assalamualaikum. Si Juret lagi zikir.
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum. Tetap aja si Juret zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum. Nggak dibuka-bukain sama si Juret. Akhirnya si Eti naik ke kaungnya si Juret. Langsung masuk, langsung buka pintu. Si Juret tetap zikir memejamkan mata. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata si Eti, Akang, udah Akang berhenti. Ayo makan minum, Eti suapin. Tetap aja si Juret. Dalam hati Juret ini bidadari apa iblis? Tapi Juret emang imannya kuat. Tetap la ilaha illallah. Si Eti ngeraba-raba, dipegang-pegang lah si Juret. Tetap si Juret, si Eti goyang-goyang, joget-joget di depannya si Juret. Melengos ke kanan, melengos ke kanan si Eti langsung buka baju. Buka baju, joget-joget, nari-nari, ngibing-ngibing di sebelah kanan. Melengos lagi si Juret. Akhirnya si Eti buka baju, buka celana telanjang bulat. Di depan si Juret melengos ke kiri. Tetap Juret, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berbagai macam cara si Eti lakukan supaya si Juret ini melek dan bisa si Juret terangsang dan bisa melakukan itu. Tetap si Juret keimanannya kuat. Capeklah si Eti akhirnya pulang. Sundel bener ini si pemuda. Gua udah capek nungging-nungging, meliak-meliuk, pingin apa mau copot. Semua jurus gua udah keluarin, tapi ini si pemuda kagak mau nengok, kagak mau melek, nggak mau nyolek, nggak mau neng-neng. Pulanglah si Eti. Begitu si Eti pulang karena perasaannya udah kesel dongkol. Lewatin galengan, begitu dia ngelewatin galengan kebon di bawah pohon mangga, ada seorang pemuda lagi niup seruling. Tituit, tituit, duit, 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 tituit, duit, duit. Nyisulingnya duit, duit. Begitu ngelihat si Udin lagi main suling pakai kopiah kain diselendangin, ngelihat perempuan cakep dempron baheno putih mulus bersih seksi pakai celana pendek, kaget. Astagfirullah, juring apa manusia nih? Apa bidadari? Biasa main di sawah, mainnya di galangan, ngeliat perempuan cakep, kaget. Coba lihat jalannya, dilihat tepak, agak ngambang. Kalau kuntilanak ngambang nih katanya. Dipanggil sama si Udin, Neng, mau kemana? Abang, saya mau ke Mapalurah bang. Oh, sini dulu Neng. Iya bang. Akhirnya si Udin ngerayu-ngerayu si Eti. Nah kata si Eti, kebeneran nih gue punya akal. Biar gue dapet hadiah dari Pak Lurah, ini aja dah pengganti si Juret, si Udin gitu. Yang namanya si Udin bocah angon, kagak pernah ngeliat perempuan cakep. Begitu ngeliat perempuan cakep, makin cakep, digoda lagi sama si perempuan. Ya udahlah, terjadi sesuatu hal perlu
pergumulan yang seru antara si Eti dan si Udin. Gitu. Selesailah maka baliklah si perempuan tadi menghadap Pak Lurah. Kata Pak Lurah, bagaimana Neng, berhasil? Beres Pak Lurah, kecil, apalagi itu anak kampung. Bupati, wali kota, gubernur aja bisa saya goda. Oh iya. Terus bagaimana? Mana hadiah saya? Wis, nanti dulu. Tunggu bukti. Gua nggak bisa percaya begitu aja. Akhirnya lama kelamaan karena si Eti pergumulan sama si Udin tukang angon kebo. Akhirnya buntinglah si Eti. Begitu bunting 7 bulan 8 bulan, lahirlah si Eti mempunyai anak laki-laki. Datang dia ke rumah Pak Lurah. Pak Lurah, saya nagih janji. Ini buktinya antara saya dengan si Juret. Saya hamil, diperkosa, dipaksa sama si Juret. Dibawa anak. Mana hadiah saya? Setelah mengetahui itu maka diancu baka Mas Pak Lurah pun kaget. Dan dia beri pengumuman kepada masyarakat. Pengumuman pukul trontong. Dipukullah trontong, masyarakat pada kumpul. Pengumuman kepada semua masyarakat Karangmulia. Mari bersama-sama kita gempur, kita hancurin gubuk si Juret. Itu si Juret orang munafik. Ibadahnya rajin tapi dia ngebuntingin anak orang. Dan orang ini lahir tapi dia tidak bertanggung jawab. Ayo kita gabung. Akhirnya masyarakat berbondong-bondong datang ke gubuk si Juret. Si Juret dihancurin. Si Juretnya digebugin. Babak belur penuh lumpur. Sama si Subur dihancurin babak belur si Juret. Dan akhirnya si Juret pun teriak-teriak, ada apa ini, salah apa saya sehingga terjadi seperti ini, salah apa saya, kenapa saya digebukin, tolong. Juret, kata Pak Lurah, kamu gak usah munafik. Kamu telah menghamili si Eti. Dan kini si Eti punya anak. Kamu tidak mau bertanggung jawab. Ibadah saja kamu rajin. Saya tidak pernah menggauli wanita. Saya tidak pernah menghamil wanita. Mana wanita yang telah hamil, tunjukin kepada saya, kata si Juret. Dipanggil si Eti dan digendong anaknya yang masih baru umur sebulan. Saya nggak kenal ini dengan wanita. Bohong kamu, kata si Eti. Kamu yang telah memperkosa saya di gubuk ini. Ini anak kamu. Mana anaknya? Ini. Akhirnya si Juret pun berdoa meminta kepada Allah supaya diberikan petunjuk dan diselamatkan dari fitnah. Mana anaknya? Kata Juret. Ini. Langsung si Juret baca Bismillahirrahmanirrahim, ditiupkan ke tangannya, diusapkan kepada mukanya itu bayi. Hai bayi, engkau adalah makhluk Allah yang suci. Sekarang kau katakan yang sebenarnya. Siapakah ayahmu? Hai bayi, Fulan bin Fulan. Engkau adalah makhluk Allah yang masih suci. Katakanlah dengan sesungguhnya, siapakah ayahmu sebenarnya? Diusap langsung anak itu berkata, bapak saya si Udin, tukang ngangon kebo.
bapak saya si Udin, tukang angon kebo. Masyarakat langsung kaget dan si Eti pun kaget. Akhirnya berbalik si Eti yang digebugin. Akhirnya Pak Lurah minta maaf kepada si Juret, masyarakat pun minta maaf kepada si Juret. Gubuk yang sudah hancur dibangunin kembali oleh masyarakat dan si Juret pun diobatin. Nah, kita ambil kesimpulan, inilah si Juret seorang ahli ibadah, tak tergoyahkan imannya, tapi ibadah tanpa didasari dengan ilmu yang seharusnya dia membatalkan sholatnya karena dipanggil oleh orang tuanya, dipanggil oleh ibunya, atau dia mungkin mengeraskan suara menunjukkan bahwa dia sedang sholat, andai kata dia ada ilmunya. Ini kesimpulannya. Jadi ibadah dalam agama yaitu kita harus dibarengi dengan ilmu. Bila mana kita ibadah tanpa ilmu, bagaikan pohon tanpa buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.